Selamat datang di Football News Indonesia. Buat yang baru mampir, tidak ada salahnya klik dulu tombol subscribe agar kalian selalu update info-info menarik seputar sepak bola Indonesia. PSM Makassar termasuk tim yang belakangan baru menggelar latihan untuk bersaing di Liga 1 2021 yang dijadwalkan mulai bergulir pada 10 Juli mendatang. Skuad Jugo Eja baru menggelar latihan perdana pada 3 Juni dan durasi persiapan yang mepet membuat pelatih PSM Makassar memadukan latihan fisik, stamina dan teknik dalam satu program. Syamsuddin Batola menjelaskan kondisi pemainnya yang menunjukkan perkembangan yang baik. Meski puas dengan progres pemainnya di latihan, Syamsuddin Batola mengungkapkan timnya butuh uji coba untuk mengukur kesiapan pemain untuk Liga 1 mendatang. Masalahnya PSM Makassar kesulitan mendapatkan lawan uji coba di Makassar. Itulah mengapa Syamsuddin Batola berharap pihaknya segera mendapatkan kepastian jadwal. Seperti sebelumnya, Syamsuddin Batola menegaskan PSM Makassar sangat membutuhkan striker sebagai senjata utama di lini depan. Setelah kepergian Patrick Wanggai ke Rans Cilegon FC, Jugo Eja tidak lagi memiliki striker murni. Ada dua alasan mengapa PSM Makassar akan merekrut Anco Jansen. PSM disinyalir tinggal tunggu tanggal main saja untuk mengumumkan rekrutan pemain asing terbaru mereka. PSM Makassar terus dirumorkan akan mendatangkan pemain asing asal Belanda tersebut. Rumor akan bergabungnya ke PSM Makassar makin kencan saat Anco Jansen dikabarkan telah pamit dari klub lamanya yaitu Nets Breda. Kedatangan pemain yang berposisi sebagai gelandang ini diproyeksikan menjadi tandem dari William Pluim. Lantas apa yang membuat PSM Makassar tinggal menunggu waktu saja mengumumkan keberhasilannya memboyong Jansen? Alasan pertama ialah petinggi PSM Makassar tidak menampik bahwa PSM Makassar tertarik untuk memboyong sang gelandang tersebut. Hal itu diungkapkan langsung oleh CEO PSM Makassar Munafri Arifuddin. Meskipun demikian, pria yang akrab disapa Api ini tidak ingin berspekulasi mengenai kapan atau pasti tidaknya Jansen merapat ke Laskar Pinisi. Menurutnya dengan kondisi saat ini, sesuatu hal tidak dapat begitu saja dipastikan dengan mudah. Alasan kedua mengapa Jugo Eja segera mengumumkan kedatangan Anco Jansen, lantaran sang pemain sudah mengikuti Instagram resmi PSM Makassar. Situasi ini semakin menguatkan bahwa pemain 32 tahun tersebut makin mendekat ke Jugo Eja. Termasuk PSM Makassar, kontestan Liga 1 2021 berlomba-lomba untuk menambah maupun memperdalam kekuatan tempur mereka. PSM memang dalam beberapa hari terakhir memang santer dikabarkan dengan banyaknya pemain yang bakal merapat. Selain Anco Jansen, nama Ferdinand Sinaga juga dikabarkan bakal balik kampung memperkuat PSM Makassar. Di sisi lain, Sulan Samrum juga sudah berpamitan untuk tidak menjadi bagian dari tim berjuluk pasukan Ramang ini. Bek PSM Makassar yaitu Abdul Rahman Sulaiman mengikuti kursus pelatih lisensi C. Kursus pelatih ini digelar oleh Askot PSSI Kota Palopo. Abdul Rahman mengikuti kursus pelatih lisensi C sejak Sabtu 5 Juni 2021 lalu, dan rencananya kegiatan itu akan berlangsung hingga Jumat mendatang. Pelatih PSM Makassar Syamsuddin Batola tidak ingin mempermasalahkan keikutsertaan pemain berusia 30 tahun ini ikut kursus pelatih, meskipun sekarang PSM sedang mempersiapkan diri dengan menggelar latihan untuk Liga 1. Apalagi kata Syamsuddin Batola, Abdul Rahman masih dalam proses penyembuhan dari cedera. Meskipun demikian, pelatih PSM Makassar saat ini mengatakan ada tugas tambahan yang akan diberikan kepada Abdul Rahman. Syamsuddin Batola pun belum memastikan Abdul Rahman akan dimainkan di Liga 1 atau tidak. PSM Makassar masih akan mendatangkan pemain asing jelang Liga 1. Pasalnya PSM Makassar hanya memiliki William Pluim sebagai pemain asing.
Di Liga 1 2021 regulasi pemain asing masih sama, yakni 3 pemain non-Asia dan 1 pemain Asia. Artinya PSM Makassar untuk memenuhi kuota itu masih membutuhkan 3, yakni 2 non-Asia dan 1 Asia. Dari pemain non-Asia, beberapa pemain gencar disebut, seperti misalnya mantan setting William Pluim Anco Jansen. Namun demikian Anco Jansen sampai Sabtu 12 Juni 2021 masih belum nampak latihan di PSM Makassar. Berbeda kuota 1 pemain asing Asia belum ada yang dirumorkan. Pelatih PSM Makassar Syamsuddin Batola mengatakan bahwa terkait kuota pemain asing ditentukan manajemen. Menurutnya jumlah pemain asing PSM nantinya akan ditentukan sesuai kebutuhan tim, karena regulasi pemain asing di Liga 1 tidak harus dipenuhi semua. Bek PSM Makassar Hasim Kipu jagokan 2 tim di Euro 2020. 2 tim tersebut yakni Belanda dan Belgia. Hasim Kipu menjelaskan alasan dirinya menjagokan kedua tim tersebut. Yang pertama adalah timnas Belanda lantaran Hasim Kipu suka dengan total footballnya. Sedangkan untuk Belgia, pemain 33 tahun ini kagum dengan materi pemain Belgia saat ini. Pertandingan Euro 2020 telah dimulai. Sebanyak 24 tim Eropa yang terbagi dalam 6 grup akan saling sikut demi menjadi yang terbaik di Euro 2020. Euro 2020 sebenarnya dijadwalkan berlangsung pada tahun lalu, tepatnya pada 12 Juni hingga 12 Juli 2020. Namun pandemi COVID-19 membuat gelaran Euro 2020 diundur menjadi 2021. Sulham Sambrung mengumumkan pamit dari PSM Makassar. Hal itu disampaikan melalui akun Instagram pribadinya. Kabar tersebut juga dibenarkan oleh pelatih PSM Syamsuddin Batola. Sebelumnya Syamsuddin Batola tidak bisa berkata banyak terkait Sulham. Pasalnya posisi penyerang sayap di PSM Makassar kata dia cukup banyak. Sulham Sambrung sendiri memperkuat PSM di Piala Menpora 2021 beberapa waktu yang lalu. Ia hanya dikontrak untuk gelaran turnamen pramusim itu saja. Dari total 7 pertandingan, Sulham hanya bermain 3 kali di Piala Menpora. Pemain kelahiran Ternate ini juga menyumbang 1 gol untuk PSM Makassar. Dikutip dari laman resmi Piala Menpora berikut statistik Sulham Sambrung di Piala Menpora tersebut.